Di mana yang lucu, HRS selalu menyebut Presiden Jokowi adalah presiden ilegal. Tak taunya HRS lah yang menyerobot tanah milik negara dan sekarang dibangun pondok pesantren. Ya, termasuk Natal kali ini menurut saya sangat aman-aman saja. Tidak ada sweeping atribut Natal dan bahkan sebagainya. Tidak ada juga berita yang mengharamkan ucapan Selamat Natal. Tapi kali ini tidak membahas tentang ucapan Natal, tetapi saya akan membahas tentang somasi dari PTPN 8 yang dilayangkan ke Markas Syariah Argo Kultural, tepatnya di Megamendung. Pemiliknya adalah MRS. Di mana yang lucu, HRS selalu menyebut Presiden Jokowi adalah presiden ilegal. Tak taunya HRS lah yang menyerobot tanah milik negara dan sekarang dibangun pondok pesantren. Bahkan PTPN 8 mensomasi pemilik Markas Syariah Argo Kultural untuk segera mengkosongkan lahan tersebut. Terhitung sejak tanggal somasi dilayangkan ke Markas Syariah, yaitu tanggal 22 Desember 2020. Berarti 7 hari setelah tanggal somasi dilayangkan. Berarti tanggal 29 Desember lahan tersebut harus dikosongkan oleh pemilik dari Markas Syariah Argo Kultural. Dan menanggapi somasi dari PTN 8, kuasa hukum dari HRS dan juga FPI Aziz Yanuar, jika harus dikosongkan, maka pihak yang mensomasi yaitu PTPN 8 haruslah membayar ganti rugi, termasuk pembangunan dari pondok pesantren dan juga tanaman buah-buahan, sayur-sayuran juga harus diganti oleh PTPN 8. Tetapi pihak PTPN 8 menyebut tidak ada ganti rugi karena lahan tersebut adalah milik dari PTPN 8. Dan juga seharusnya HRS berterima kasih karena sudah beberapa tahun ini menghuni lahan yang dimiliki oleh PTPN 8, yaitu terhitung mulai tahun 2013 yang lalu. Itu hampir 7 tahun. Ya, semoga kasus ini tidak berpanjang-panjang ya. Semoga ada titik terang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tempat kebanggaan MRS ternyata milik negara. Pengurus pondok pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah milik pemimpin Front Pembela Islam FPI Muhammad Rizik Syihab meminta uang ganti rugi kepada PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 terkait pembangunan pondok pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah. Namun ternyata permintaan tersebut tidak dapat diberikan. Juru bicara Badan Pertanahan Negara Taufikul Hadi mengatakan pihak Rizik tidak bisa meminta ganti rugi lantaran lahan tersebut adalah milik PTPN. Tidak bisa meminta ganti rugi karena itu memang tanah milik PTPN, katanya kepada Merdeka.com Jumat 25 Desember. Dia mengungkapkan selama tanah tersebut tidak dilepas oleh PTPN, masyarakat tidak bisa memperjualbelikan. Taufikul Hadi menilai hal tersebut tidak sah. Sepanjang masih menjadi milik PTPN, maka masyarakat tidak boleh menyerobot dan memperjualbelikan. Itu tidak sah, sama dengan memperjualbelikan milik orang lain, ungkapnya. Taufikul Hadi menjelaskan tanah tersebut boleh dimiliki masyarakat asalkan atas seizin Menteri BUMN. Pihak BUMN nantinya akan mempertimbangkan akan melepas atau tidak. Apakah boleh memiliki tanah itu? Bisa saja sepanjang mau dilepas oleh Menteri BUMN. Untuk dilepas Menteri BUMN harus mengajukan permohonan kepada Menteri BUMN. Menteri boleh mempertimbangkan pelepasannya jika dianggap permohonan itu masuk akal.
Tapi, jika Menteri BUMN tidak menyetujui, maka status tanah itu tetap dikuasai oleh PTPN, terangnya. Sebelumnya diketahui pengurus Pondok Pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah milik pimpinan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab menyatakan siap melepas lahan di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Namun, pihak PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 diminta mengganti uang pembangunan Pondok Pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah. Pengurus pesantren siap melepas lahan jika dibutuhkan negara, tapi silakan bayar ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli tanah overgarap, kata Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam FPI sekaligus kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar saat dikonfirmasi Merdeka.com Kamis 24 Desember. Bukan hanya meminta pihak PTPN membayar ganti rugi, Aziz juga meminta PTPN untuk membayar biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh pengurus pesantren. Sebab, kata Aziz, saat ini Ponpes Markas Syariah memiliki perkebunan yang sangat subur, di mana perkebunan itu diurus oleh para santri dan sudah ditanami oleh berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Inilah sebabnya pengurus Ponpes meminta ganti rugi biaya pembangunan nantinya. Lanjut Aziz, uang ganti rugi tersebut akan dipergunakan untuk membangun pesantren Markas Syariah di tempat lain. Biaya ganti rugi itu akan kita gunakan untuk bangun pesantren Markas Syariah di tempat lain, ujarnya. Dia pun menjelaskan, lahan seluas hampir 31 hektar yang dimiliki untuk dikosongkan oleh PTPN merupakan tanah yang sudah digarap oleh masyarakat. Itulah sebabnya lahan tersebut termasuk overgarap tanah. Memang benar, tanah tersebut HGU-nya milik PTPN, tapi sudah digarap oleh masyarakat selama puluhan tahun. Itu yang dinamakan membeli tanah overgarap, kata Aziz. Silang sengketa, keabsahan penguasaan dan pemanfaatan lahan puluhan ribu hektar di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi polemik baru menjelang tutup tahun 2020. Sengketa tersebut terkait keberadaan dan berdirinya Pondok Pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah Front Pembela Islam FPI di atas kapling seluas tanah lebih dari 31 hektar yang berada di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Semua bermula dari surat bernomor SB 16131 12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang dilayangkan PT Perkebunan Nusantara 8 Persero. Surat berperihal somasi pertama dan terakhir ditujukan kepada pimpinan Pondok Pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah. Surat somasi ditekan oleh Direktur PTPN 8 Muhammad Yudayat. Surat itu ditembuskan ke beberapa pihak, diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama PTPN 3, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, dan Bareskrim Mabes Polri. Di dalam surat somasi, secara umum Muhammad Yudayat mengatakan bahwa adanya permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna bangunan, hak guna usaha PTPN 8 Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 31 hektar di Megamendung oleh Pondok Pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah sejak 2013 yang lalu. Penguasaan tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN 8. PTPN 8 menegaskan lahan tersebut merupakan aset PTPN 8 berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. PTPN juga mengingatkan adanya ancaman pidana atas penguasaan fisik tanah HGU tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN 8. Untuk itu, PTPN 8 memperingatkan agar pimpinan Pondok Pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah menyerahkan tanah tersebut atau dikosongkan paling lambat 7 hari terhitung sejak surat diterima. Masalah lahan ini rupanya ditanggapi oleh pendiri Pondok Pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah sekaligus Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Video pernyataan HRS diunggah oleh akun YouTube FPI Front TV Rabu 23 Desember 2020. Jika disarikan pernyataan HRS maka mencakup 1. Pondok Pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah diganggu, diusir, dan digusur oleh pengganggu dengan cara menyebar fitnah bahwa pondok pesantren menyerobot tanah milik negara. 2. HRS mengakui tanah pondok pesantren benar bersertifikat HGU-nya atas nama PTPN, tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat dan tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN. 3. Berdasarkan Undang-Undang Agraria menurut HRS, jika selama 20 tahun sebuah lahan kosong atau ditelantarkan kemudian digarap oleh masyarakat, maka masyarakat berhak membuat sertifikat. 4.
masih berdasarkan Undang-Undang Agraria, sebut HRS, sertifikat HGU atas lahan tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika lahan ditelantarkan oleh pemilik HGU atau pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang, saudara. Tanah ini HGU-nya PTPN, tapi selama 30 tahun PTPN tidak menguasai secara fisik. Selama 30 tahun tanah ini ditelantarkan, tidak lagi berkebun di sini, jadi HGU-nya seharusnya batal, ujar HRS. Berdasarkan pernyataan Sekretaris Bantuan Hukum FPI sekaligus kuasa hukum HRS dan kuasa hukum FPI Aziz Yanuar, surat somasi dari PTPN 8 telah diterima pihaknya pada Selasa 22 Desember. Jika mengukur tenggang waktu 7 hari sejak surat somasi PTPN 8 diterima, maka paling lambat tanah atau lokasi pondok pesantren harus dikosongkan atau diserahkan ke PTPN 8.